Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ketiga ini, kalian akan belajar tentang bagaimana mengevaluasi sifat atau properties dari suatu keadaan. Nah, ini pokok bahasan yang akan dipelajari hari ini. Ada penetapan keadaan, kemudian ada hubungan PVT, hubungan tekanan, volume spesifik, dan temperatur. Kemudian yang ketiga, tampilan sifat termodinamika, dan yang terakhir, grafik kompresibilitas umum. Penetapan keadaan. Keadaan suatu sistem tertutup yang berada dalam kesetimbangan atau equilibrium itu merupakan kondisi yang ditentukan berdasarkan nilai dari sifat termodinamikanya. Oke, di sini saya ingin mengulas sedikit tentang kesetimbangan ya. Jadi sebuah sistem itu dikatakan mengalami kesetimbangan pada saat sistem tersebut itu memiliki reaksi kimia yang seimbang, gaya mekanik yang seimbang, dan juga energi termal yang seimbang. Jadi sistem tersebut itu tidak mengalami perubahan reaksi kimia, kemudian gaya mekaniknya itu juga sama di dalam sebuah sistem, dan yang terakhir itu energi termalnya itu juga sama ya, antara yang ada di dalam sistem dengan di luar sistem, atau temperatur dari sebuah sistem itu sama juga dengan temperatur di setiap daerah yang berada di dalam sistem tersebut. Nah, berdasarkan pengamatan dari berbagai sistem termodinamika, diketahui bahwa tidak semua sifat itu bebas satu dengan yang lainnya. Jadi sifat ini itu berkaitan gitu loh, satu dengan yang lainnya. Ini ya, dan secara khusus suatu keadaan dapat ditentukan berdasarkan nilai sifat bebasnya. Nah, nilai dari sifat termodinamika yang ditentukan dari bagian bebas ini itu disebut juga sebagai prinsip keadaan. Nah, misalnya nih, kalau kita lihat kasus gas ya, maka sifat bebas seperti temperatur dan sifat intensif lainnya, misalnya volume spesifik, itu dapat dipilih sebagai dua sifat bebas. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi, kalau kita pengen tahu nilai tekanan ya, tekanan dari gas, maka tekanan gas ini bisa jadi merupakan fungsi dari dua sifat bebas itu tadi, sifat bebas dari temperatur dan juga sifat bebas dari volume spesifik. Pun begitu juga untuk energi dalam. Nah, energi dalam ini bisa juga merupakan fungsi dari temperatur dan juga fungsi dari volume spesifik. Jadi intinya adalah dua sifat bebas ini dapat mempengaruhi nilai dari sebuah parameter. Dalam hal ini ada parameter tekanan dan juga ada parameter energi dalam. Ini saya ulas kembali tentang sifat intensif. Dulu sudah pernah saya diskusikan ya di minggu pertama kuliah termodinamika. Sifat intensif itu adalah sifat makroskopik yang tidak tergantung pada massa sistem. Nah, sifat ini tidak dapat diakumulasikan dan merupakan fungsi posisi dan waktu. Misalnya volume spesifik, tekanan, temperatur, dan viskositas. Di dalam termodinamika, kita perlu mengetahui tentang prinsip keadaan. Nah, prinsip keadaan itu menunjukkan jumlah sifat bebas adalah 1 ditambah dengan jumlah interaksi kerja yang relevan. Nah, berikutnya di termodinamika juga kita perlu mengetahui sistem sederhana. Nah, sistem sederhana itu apa? Atau bahasa Inggrisnya simple system itu? Maksudnya adalah terdapat satu cara untuk mengubah energi sistem melalui kerja saat sistem mengalami proses kesetimbangan sesaat. Nah, contoh dari sistem sederhana itu misalnya sistem kompresibel sederhana, kemudian ada sistem elastis sederhana, dan sistem magnetik sederhana. Nah, pada saat kita melihat sistem kompresibel sederhana, maka energinya itu sangat dipengaruhi oleh perubahan volume. Modus perpindahan energi melalui kerja mengalami proses kesetimbangan sesaat, ditandai oleh perubahan volume dan diberikan sebagai integral PdV.
Nah, berikutnya hubungan tekanan, volume spesifik, dan temperatur. Nah, di penjelasan ini akan ada pembahasan tentang sifat-sifat zat murni kompresibel sederhana, kemudian hubungan antara sifat-sifat tersebut dengan tekanan, volume spesifik, dan temperatur. Nah, di dalam termodinamika, parameter seperti temperatur dan volume spesifik itu dianggap sebagai parameter bebas. Dan tekanan ini dianggap sebagai fungsi dari kedua parameter tersebut. Nah, maksudnya gimana ini ya? Jadi kalau kita pengen tahu tekanan, maka nilai tekanan itu tergantung dari nilai temperatur dan juga volume. Nah, kemudian kalau kita gambarkan dengan grafik, maka grafiknya yang dikenal itu adalah grafik fungsi berbentuk permukaan, yaitu permukaan tekanan V dan juga temperatur. Ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara tekanan, volume spesifik, dan temperatur dari ketiga fasa yang berbeda. Ada fasa padat, cair, dan juga uap. Nah, untuk ketiga jenis grafik yang berbeda ini, yang A ini menunjukkan pandangan 3 dimensi. Oke ya, jadi di sini kita bisa lihat 3 fasenya, ada padat, cair, kemudian uap. Kemudian kita lihat bagaimana perubahan fasenya itu didasarkan dari nilai tekanan, volume spesifik, dan temperatur. Nah, pada saat suatu fasa berubah menjadi fasa tertentu, itu akan terlihat transisinya. Ini ya, kita lihat pada saat fasa padat ini, suatu zat yang memiliki fase padat kemudian dia berubah menjadi uap, maka di sini akan ada proses transformasinya ya, dari padat menjadi uap. Demikian juga untuk cair. Kalau cair ini juga ada proses perubahannya menuju uap. Jadi di dalam grafik yang ada di kubah ini, kita lihat ini adalah proses pada saat perubahan cair menjadi uap. Oke, kemudian di gambar B ini adalah diagram fasenya. Nah, di diagram B ini kita bisa lihat ada garis triple. Jadi garis triple ini garis yang menunjukkan 3 buah fase dalam kesetimbangan. Ini ya. Jadi kita lihat di sini ada sisi padat, kemudian ada cair, dan juga ada uap. Nah, di titik pusatnya ini yang menjadi penghubung antara fase-fase tersebut itu dinamakan sebagai titik triple. Itu ya. Kemudian yang terakhir, yang C ini adalah diagram yang menunjukkan tekanan dan volume spesifik. Jadi di sini kita lihat sumbu X-nya itu adalah volume spesifik, kemudian Y-nya ini adalah tekanan. Nah, ada garis-garis di dalam grafik ini ya, ini adalah garis temperatur. Jadi misalnya nih, kita mengamati posisi TC ini ya, maka garis yang berada di atas TC, itu nilainya itu lebih besar daripada TC. Untuk garis yang berada di bawah TC, itu nilainya lebih kecil daripada TC. Itu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau misalnya posisi di atas TC, maka temperatur di atas itu lebih besar dari TC. Kalau posisinya berada di bawah TC, maka temperatur titik tersebut lebih rendah daripada TC. Oke, kemudian di sini ada penjelasan. Nah, kalau kita lihat bersama ya, di sini kan ada kubah ini ya. Daerah di luar kubah itu dinamakan sebagai daerah fase tunggal. Jadi daerah fase tunggal itu menunjukkan bahwasannya suatu keadaan itu dapat ditentukan oleh setiap pasangan sifat. Ada tekanan, volume spesifik, dan temperatur. Sementara kalau daerah di dalam kubah itu merupakan daerah dua fase. Jadi daerah dua fase itu menunjukkan lokasi di antara daerah fase tunggal, dan di dalam kubah ini terdapat dua fase dalam kesetimbangan. Jadi ada fase cair uap, kemudian ada fase padat cair, dan juga padat uap.
Untuk memahami grafik ini, ada beberapa variabel yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama itu ada yang namanya temperatur jenuh. Nah, temperatur jenuh itu apa? Temperatur jenuh itu adalah temperatur di mana suatu perubahan fase itu berlangsung pada suatu tekanan yang diberikan, dan tekanan ini disebut tekanan jenuh. Itu ya, nanti saya tunjukkan posisinya di mana. Kemudian sebelumnya saya sudah jelaskan tentang titik triple ya. Jadi titik triple itu merupakan titik yang menghubungkan antara ketiga fase, padat, cair, dan juga uap. Nah, titik triple ini kalau kita gunakan zat ini ya, berupa air seperti itu ya, maka titik triple air ini digunakan sebagai acuan mendefinisikan skala temperatur air. Jadi titik triple air itu nilainya adalah sekitar 273,16 Kelvin. Dan tekanannya itu mencapai 0,6113 kilopascal. Oke, berikutnya keadaan jenuh. Nah, temperatur jenuh itu sebenarnya mendukung informasi dari keadaan jenuh ya. Nah, keadaan jenuh itu merupakan suatu keadaan di mana suatu perubahan fase berawal dan berakhir. Oke, kita lihat bersama. Di sini ini ada fase cair ya. Kemudian fase cair ini dia akan berubah menjadi uap di sisi yang lainnya. Nah, tapi untuk mengubah cair menjadi uap itu ada transisinya. Yang pertama itu adalah transisi bagaimana cair dan uap ini dibentuk. Jadi kan nggak mungkin langsung 100% jadi uap ya. Pasti kan ada campurannya terlebih dahulu. Entah cairannya itu masih mendominasi daripada uapnya, kemudian sampai di sini baru uapnya mendominasi dari zat yang akan kita amati, itu ya. Oke, jadi keadaan jenuh itu berada di suatu perubahan fase. Nah ini ya, jadi pas awal dia berubah. Nah, cair itu kan berubah menjadi uap, dia berubah terlebih dahulu menjadi campuran cair dan uap. Nah, berarti di titik ini itu adalah keadaan jenuh. Berarti keadaan jenuh ini direpresentasikan dengan berapa nilai dari temperatur jenuh. Kemudian pada saat si cairan ini bisa berubah menjadi 100% uap, maka di titik ini itu juga namanya adalah keadaan jenuh, itu ya. Karena apa? Karena di titik ini dia akan bertransformasi menjadi uap lanjut atau uap yang memiliki temperatur yang cukup tinggi ya. Seperti itu. Jadi di titik ini adalah titik keadaan jenuh juga. Kemudian di puncak dari kubah itu dinamakan sebagai titik kritis. Jadi titik kritis itu menunjukkan garis cair dan uap itu bertemu. Kemudian untuk menunjukkan berapa sih bagaimana sih kondisi dari titik kritis? Nah, kita perlu mengetahui temperatur kritisnya. Temperatur kritisnya itu merupakan temperatur maksimal di mana fase cair dan uap dapat terjadi secara simultan dalam kesetimbangan. Oke, berikutnya adalah diagram temperatur dan volume spesifik. Jadi sebenarnya diagram temperatur dan volume spesifik ini juga berhubungan dengan diagram tekanan dan volume spesifik. Yang membedakan tuh hanyalah di sumbu Y-nya nih ya. Kalau TV berarti kita menggunakan parameter temperatur di sumbu Y-nya. Oke, di diagram ini kita juga lihat ada kubah. Kemudian di sisi-sisi kubah ini ada fase cair, kemudian ada fase campuran, dan ada fase uap. Kemudian, nah ini saya akan jelaskan lagi tentang kondisi jenuh ya. Jadi kondisi jenuh itu adalah kondisi di titik
yang pas dengan kubah ini ya, atau titik yang menunjukkan bahwasannya cairan tersebut tuh mengalami penguapan di awal. Ini berarti namanya keadaan jenuh. Kemudian berikutnya ada di akhir menguap. Akhir menguap itu berarti sudah 100% berubah menjadi uap. Dan di sini juga dikatakan sebagai keadaan yang jenuh. Jadi kedua kondisi ini itu diwakilkan dengan atau direpresentasikan dengan temperatur jenuh ya. Kalau kita pengen tahu bagaimana ya kondisi dari keadaan jenuh suatu cairan. Nah, maka kita perlu tahu temperatur jenuhnya. Kemudian di daerah luar sini, di luar kubah ini sebenarnya kondisinya juga uap ya. Tapi lebih ke arah uap superheated atau daerah super panas. Ini. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana fase cairan itu berubah ya dari cair menjadi uap. Nah, di sini ada ilustrasinya. Kita lihat di sini ada mekanisme silinder torak yang berisi cairan ya. Kemudian pada saat dipanaskan, mulailah muncul water vapor atau mulai berubah menjadi uap, beberapa persen dari airnya nih ya. Kemudian saya panaskan terus-menerus, maka si liquid water ini atau cairannya akan berubah keseluruhan menjadi uap. Oke, kemudian nah di grafik ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya ada beberapa fase kan ya. Fase yang awal itu adalah cair. Nah, keadaan cair itu maksudnya seperti apa? Jadi keadaan cair yang berada di sebelah kiri kubah itu menunjukkan, nah ini ya, di sini ada angka 1 kemudian ada F. Nah, angka 1 dan F ini itu menunjukkan bahwasannya pada saat sistem ini dipanaskan pada tekanan yang tetap, kemudian temperaturnya itu akan meningkat dengan cepat. Nah, ini kita lihat agak curam ya peningkatannya. Kemudian tidak terjadi penambahan volume spesifik yang signifikan. Sehingga si cairan ini akan berada di kondisi di titik F atau dinamakan sebagai keadaan jenuh. Nah, keadaan cair dari titik 1 sampai titik F ini itu dinamakan sebagai keadaan cair subdingin. Kenapa kok dikatakan keadaan cair subdingin ini? Karena sebenarnya kondisinya itu berada di bawah temperatur keadaan jenuh. Ini ya. Jadi kita lihat nih di temperatur keadaan jenuh itu kan berada di titik di titik perbatasan kubah ini ya, pas di kubahnya ini ya. Nah, pada saat di titik ini kita lihat temperaturnya adalah 100 derajat Celcius. Sementara itu untuk di titik 1 ini temperaturnya lebih rendah daripada 100 derajat Celcius, yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Oke. Nah, di sini saya mau menjelaskan lagi tentang diagramnya ya. Diagramnya ini kan diagram sumbu X-nya itu volume spesifik dan sumbu Y-nya temperatur. Nah, tapi di sini kita lihat ada grafik yang bentuknya kayak tangga kan. Ada garis yang bentuknya kayak tangga. 1F, G, S. Nah, itu menunjukkan tekanan konstan. Jadi berapapun titik yang ada di garis ini, maka temperaturnya maka tekanannya akan konstan. Itu ya. Berikutnya adalah fase campuran dua fase cair uap. Campuran dua fase cair uap itu berarti berada di dalam kubah. Ini ya. Nah, maksudnya gimana sih proses terjadinya perubahan cair uap ini seperti apa? Jadi pada saat sistem itu berada pada keadaan cair jenuh di F ini, maka pada saat kita tambahkan kalor pada tekanan tertentu, maka akan muncul yang namanya uap ya. Tapi tanpa terjadinya perubahan temperatur. Nah, karena tidak terjadi perubahan temperatur, maka akan ada konsekuensi yang lain, bahwasannya akan ada peningkatan volume
spesifik. Ini ya. Jadi volume spesifiknya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kalau di fisika di SMA dulu kita mengenal ada yang namanya kalor laten ya. Nah, kalau kalor laten itu kan kalor yang tidak diikuti oleh peningkatan temperatur. Nah, ini sama seperti itu juga. Bahwasannya perubahan fasenya ini tidak diikuti oleh peningkatan temperatur. Nah, ketika campuran cair dan uap berada dalam kesetimbangan, maka fase cair itu akan menjadi cair jenuh, kemudian fase uapnya menjadi uap jenuh. Jadi setimbangnya antara si fase cair dan fase uap itu. Kemudian pada saat sistem ini dipanaskan terus-menerus, sampai akhirnya butiran cairan yang terakhir itu menguap, maka kondisi tersebut itu berada di titik G ini. Jadi titik G itu adalah titik terakhir di mana cairan, butiran cairan yang berada di sistem tersebut itu menguap. Butiran cairan terakhir yang ada di sistem itu menguap, seperti itu. Nah, ini berarti namanya adalah campuran dua fase cair uap. Jadi daerah yang berada di dalam kubah itu merupakan daerah yang menunjukkan kondisi campuran antara fase cair uap. Nah, dari grafik yang tadi itu kan kita lihat bahwasannya pada kondisi campuran cair uap, itu kan volume spesifiknya terjadi peningkatan yang signifikan ya. Nah, untuk mengetahui berapa sih persentase uap yang ada di sistem tersebut pada saat proses pemanasan itu berlangsung, nah itu kita perlu menentukan dengan menggunakan yang namanya rasio ya. Jadi kita perlu tahu seberapa besar sih rasio massa uap terhadap massa total campuran. Nah, rasio massa uap terhadap massa total ini dinamakan kualitas. Jadi kualitas itu menunjukkan berapa persen uap yang dikandung oleh cairan tersebut. Itu ya. Kalau misalnya uapnya itu sekitar 10%, ya berarti lebih banyak cairannya ya daripada uapnya. Nah, cara menghitung kualitasnya itu adalah X sama dengan M uap dibagi M cair ditambah dengan M uap. Nah, pentingnya mengetahui kualitas ini apa sih sebenarnya? Kok kita pakai menghitung ini? Jadi kita perlu mengetahui kualitas karena karakteristik dari suatu kondisi tertentu, kondisi di antara titik cair jenuh dan uap jenuh, itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Nah, gimana cara kita menentukan kondisi yang berbeda-beda itu? Ya kita lihat juga kualitasnya. Seperti itu ya. Jadi pasti berbeda. Kalau uap 30%, kualitas 30% dengan kualitas 70%. Itu kan beda kan ya karakteristiknya. Nah, itu pentingnya untuk mengetahui nilai dari kualitas campuran dua fase cair uap. Nah, berikutnya adalah keadaan uap. Keadaan uap itu kalau di kubah ini dilihat di titik S ini ya. Nah, di titik S ini menunjukkan bahwasannya sistem tersebut itu dipanaskan secara kontinu dengan mempertahankan tekanan yang tetap. Ini ya. Sehingga apa? Sehingga uap ini menjadi uap yang superheated atau uap panas lanjut. Nah, kenapa kok dikatakan uap panas lanjut? Karena uap ini memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada keadaan jenuhnya. Ini ya. S ini posisinya memiliki nilai temperatur yang lebih tinggi daripada yang G. Sehingga S ini dikatakan sebagai uap panas lanjut. Oke, berikutnya tampilan sifat termodinamika. Untuk menghitung berapa energi
yang ada di dalam sebuah sistem, kemudian berapa kerja yang ada di sebuah sistem, itu kita perlu mengetahui sifat termodinamika. Nah, sifat termodinamika itu bisa dilihat ya, atau bisa diketahui dengan menggunakan beberapa cara. Ada yang dengan menggunakan tabel, grafik, persamaan, maupun dengan menggunakan software. Nah, sifat termodinamika berbagai zat itu biasanya diberikan dalam bentuk format umum ya. Jadi misalnya nih, kita kan sering menggunakan fluida cair ya, fluida air seperti itu. Maka fluida air itu ditampilkan dalam bentuk tabel uap namanya. Jadi ini tabel khusus uap air gitu ya. Nah, tabelnya ini berada di tabel A2 sampai dengan tabel A6. Nanti kalau untuk kondisi zat tertentu ya ada sendiri tabelnya. Jadi tabelnya itu berbeda-beda untuk jenis fluidanya. Kalau fluidanya berbeda, maka tabelnya juga berbeda. Sebelumnya saya katakan bahwasannya ada 3 parameter utama ya untuk mengevaluasi dengan menggunakan termodinamika ini. Ada tekanan, volume spesifik, dan temperatur. Nah, untuk mengetahui berapa nilai dari ketiga parameter ini, maka kita bisa menggunakan ada yang namanya tabel cair dan uap. Jadi di mata kuliah termodinamika ini kalian akan menggunakan tabel ya untuk mengetahui karakteristik dari suatu proses, dari suatu keadaan tertentu. Gitu. Misalnya nih, sifat uap air itu diberikan pada tabel A4, kemudian untuk cairan air itu ditunjukkan pada tabel A5. Jadi ada 2 tabel, ini nanti coba dicek ya di buku kalian. Tabel A4 itu menunjukkan uap panas lanjut, sementara kalau tabel A5 itu menunjukkan cair tekan. Nah, apa aja sih informasi yang bisa kita dapatkan dengan melihat tabel A4 dan A5 ini? Jadi kita bisa lihat beberapa sifat sebagai fungsi dari tekanan dan temperatur. Jadi ada sifat seperti volume spesifik. Nah, itu juga bisa kita lihat ya dari kedua tabel itu. Nah, ada 2 hal yang perlu diperhatikan di sini. Untuk setiap nilai tekanan yang terdapat dalam tabel uap panas lanjut, diawali dengan keadaan uap jenuh, dan kemudian ke temperatur yang lebih tinggi. Kalau untuk yang tabel cair tekan, itu kebalikan ya. Jadi, untuk di tabel cair tekan, atau tabel A5 ini, maka kondisi yang terakhir itu adalah kondisi keadaan cair jenuh. Ini adalah cara bagaimana kita menentukan suatu sifat seperti volume spesifik pada parameter tertentu, pada kondisi tertentu. Misalnya nih ya, dalam tabel A4 atau tabel uap panas lanjut dan A5, tabel tentang cair tekan, pada tekanan 10 MPa itu berapa temperatur jenuhnya dan bagaimana karakteristiknya. Oke ya. Nah, di belakang buku kalian itu ada tabel. Tabel itu menunjukkan karakteristik dari kondisi yang akan dicari itu ya. Jadi di tabel A4 ini banyak sekali tekanannya. Nggak cuma 2 ini aja. Ada 80 bar, kemudian ada 100 bar. Nggak cuma 2 ini aja. Oke, lainnya hanya saya ambil aja yang penting. Di sini misalnya ada P10 MPa. Nah, P10 MPa itu berarti dia memiliki temperatur uap jenuh adalah sebesar 311,06 derajat Celcius. Karena tabel A4 itu adalah tabel yang menunjukkan kondisi uap panas lanjut, maka temperatur
yang ada di bawahnya ini adalah temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur uap jenuhnya. Kita lihat bersama di sini nilainya lebih tinggi ya, ada 320, 360 sampai ke 740. Jadi untuk menentukan berapa kondisinya, berapa nilai, misalnya nih berapa volume spesifik dari titik tertentu. Misalnya saya pengen tahu pada titik temperatur 320 derajat Celcius, maka volume spesifiknya adalah sekitar 0,01925. Itu ya. Kemudian untuk di tabel A5. Tabel A5 itu adalah tabel cair tekan. Jadi semuanya ini dalam bentuk cairan. Itu ya. Pada tekanan 10 MPa, berarti kita cari tekanan 10 MPa itu di mana? Nah, ternyata di sini 10 MPa. Kita lihat temperatur jenuhnya 311,06. Nah, ini sama ya nilainya ya dengan nilai di tabel untuk uap panas lanjut. Itu ya. Kok bisa sama? Karena apa? Karena cairan tadi itu dipanaskan pada temperatur tetap. Itu ya. Jadi temperatur jenuhnya pasti juga sama antara si uap jenuh dengan cair jenuh. Nah, sementara itu kalau di tabel A5 kita lihat temperaturnya di sini itu adalah lebih rendah daripada temperatur temperatur cair jenuh. Karena apa? Karena kan di sini kan masih full cairan ya. Jadi otomatis temperaturnya itu lebih rendah daripada temperatur cair jenuh. Temperatur di mana cairan tersebut itu sudah mau mulai diuapkan. Itu ya. Nah, di sini ada grafik, kita lihat bersama ada grafik TV, kemudian ada grafik PV, ini ya. Untuk grafik TV kita lihat bersama, TV ini kan sumbu X-nya itu berupa volume spesifik, sumbu Y-nya berupa temperatur. Kalau saya punya suatu kondisi pada tekanan 10 MPa, maka saya gambarkan garis tekanan. Nah, ini garis A, B, C, D itu merupakan kondisi garis yang menunjukkan kondisi pada tekanan 10 MPa. Jadi di titik A, titik B, titik C itu tekanannya sama, yaitu 10 MPa. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah berapa temperatur dan berapa volume spesifiknya. Nah, titik A sampai B itu namanya kondisi cair tekan. Berarti kalau kondisi cair tekan kita lihat di tabel A5. Tabel A5 yang mana? Tabel A5 adalah yang ini. Nah, posisi dari titik jenuh itu kan di titik B sini ya, cair jenuh itu ya. Sehingga kondisi cair jenuh dari A sampai B ini, kondisi cair tekan ya, A sampai B ini itu temperaturnya pasti lebih rendah daripada yang cair jenuh. Oleh karena itu kita lihat di sini. Nah, ini kan temperaturnya ini lebih rendah daripada temperatur jenuhnya. Oke, kemudian kita lihat ini ya untuk titik B sampai titik C. Titik B sampai titik C ini menunjukkan titik yang mengapit campuran cair dan uap. Jadi titik B namanya cair jenuh, C itu uap jenuh, dan yang ada di dalam kubah itu adalah campuran cair uap. Nah, kalau berada di campuran cair uap ini, kita nggak boleh lihat tabel A5 dan A4 lagi, karena fasenya sudah berubah. Jadi kita lihat tabel A2 dan A3. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita tinjau untuk grafik PV-nya. Nah, kalau untuk di grafik PV-nya, sumbu X-nya ini adalah volume spesifik, sumbu Y-nya adalah tekanan. Nah, di sini juga sama ya, ada kubah, kemudian kondisinya juga sama. Daerah sini adalah cair tekan, kemudian di tengah sini adalah campuran cair uap, dan di sini adalah uap lanjut. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah garis yang ini, garis yang warna biru ini, itu menunjukkan temperatur konstan. Itu ya. Nah, ini menunjukkan temperatur konstan. Jadi semakin ke atas, temperaturnya ini akan semakin tinggi.
Nah, di sini kita bisa lihat kalau titik A sampai B, titik A sampai B itu dengan tekanan yang sama, berarti kita nggak bisa titik A-nya itu berada di posisi tinggi ini. Bukan ya. Jadi, titik A-nya itu ya berada di garis dengan tekanan yang sama, yaitu 10 MPa. Nah, ini berarti A-nya itu ada di titik ini. Kemudian B-nya itu pas di kubahnya, karena B itu adalah cair jenuh. Kemudian C-nya juga sama ya, di daerah uap jenuh. Nah, sementara D-nya yang mana? Ya, D-nya itu adalah berada di garis yang sama dengan tekanan. Nah, di titik ini. Jadi, bukan di bawah ya, atau bukan di atasnya. Bukan, karena kalau di bawah dan di atas, tekanannya bukan 10 lagi, tapi bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari 10 MPa. Nah, di sini kan kenapa kok harus 10 MPa? Karena memang yang ada di case-nya, di kasusnya adalah kita diminta untuk mengetahui kondisi di tekanan 10 MPa itu seperti apa. Dalam kondisi tertentu, ada suatu keadaan di mana nilai dari suatu parameter itu tidak dapat diketahui langsung dari tabel. Gitu ya. Jadi misalnya nih, saya tuh pengen mencari P sama dengan 10 bar dan T-nya sama dengan 215 derajat Celcius. Oke, di sini ada tabel uap lanjut. Kemudian kita coba cari P 10 bar, kemudian T-nya 215. Nah, T 215 itu nggak ada di sini, nggak ada di tabel. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu melakukan interpolasi. Nah, gimana cara interpolasinya? Nah, kita tuliskan datanya. Jadi P sama dengan 10 bar, kemudian temperaturnya 215 itu berada di antara dua temperatur, yaitu 200 dan 240. Nah, kita pilih temperatur yang sudah ada di tabel. 215 itu kan di antara 200 dan 240. Jadi nilai itu yang kita masukkan. Kemudian V-nya 0,2060. Itu adalah V pada 200 dan V pada 240 derajat Celcius adalah 0,2275. Nah, dari nilai inilah kita akan interpolasi. Jadi sebenarnya konsep interpolasi itu seperti segitiga keseimbangan ya. Jadi seperti ini segitiganya, kemudian kita taruh nilai yang paling tinggi di sini, 240 derajat Celcius, kemudian ada 215 dan ada 200. Nah, kemudian kita bandingkan nilai kemiringannya. Jadi, kemiringan 0,2275 dikurangi dengan 0,2060 dibagi dengan temperaturnya ya. 240 dikurangi 200. Nah, jadi ini sebenarnya caranya. Setelah ini saya akan jelaskan cara yang lebih mudah. Nah, dari data ini kita bisa membandingkan kan ya antara volume spesifik dan temperaturnya. Oke. Nah, kita lihat di sini caranya itu seperti apa. Jadi kita bandingkan dulu volume spesifik. Volume spesifiknya berapa? 0,2275 ini kan ya yang paling atas. Berarti atas dikurangi dengan bawah dibagi dengan V itu yang tidak diketahui ya, yaitu posisinya di tengah. Jadi dibagi dengan tengah dikurangi dengan bawah. Nah, dengan pola yang sama kita buat untuk yang temperatur. Kalau yang temperatur berarti atas dikurangi dengan bawah dibagi dengan tengah dikurangi dengan bawah. Seperti itu. Jadi pola pengurangan kita harus sama untuk kedua parameternya. Jangan sampai salah satunya berbeda. Nanti pasti hitungannya juga akan berbeda. Jadi di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk yang bagian atas ini berarti yang saya kasih tanda panah ini, panah warna biru. Kalau yang bawah ini berarti warna merah kan ya. Ini saya representasikan dengan tanda garis panah warna merah. Nah, kemudian kalian coba hitung ya. Nah, seperti ini.
sampai akhirnya kalian temukan nilai V-nya itu sama dengan 0,2141. Ini. Berikutnya adalah tabel jenuh. Nah, tabel jenuh itu atau kata lainnya adalah saturation table. Ini menunjukkan sifat dari keadaan cair jenuh dan keadaan uap jenuh. Nah, cair jenuh itu diwakili oleh huruf subscript F. Kemudian untuk yang uap jenuh itu subscript G. Ini ya. Nah, tabel uap jenuh itu ada dua jenis, ada tabel A2 dan ada tabel A3. Bedanya apa? Nah, ini, kalau tabel A2 itu adalah tabel temperatur. Jadi di kolom pertama itu adalah kolom temperatur. Ini ya. Kalau data kita itu data temperatur, maka kita gunakan tabel A2. Jadi misalnya kita pengen cari temperaturnya 6 derajat Celcius, ya berarti volume spesifiknya seperti ini. Nah, ini. Nah, sementara kalau data kita itu berupa data tekanan, maka kita gunakan tabel A3. Tabel A3 itu adalah tabel tekanan. Jadi di kolom pertama itu adalah kolom tentang tekanan. Oke, ini adalah contoh dari tabel A2. Tabel A2 itu adalah tabel temperatur untuk cair jenuh. Jadi di sini itu kita bisa lihat ada temperatur, kolom temperatur, kemudian ada tekanan, kemudian di sini ada fluidanya ya, ada liquid. Kalau liquid itu berarti cair ya, cair jenuh itu diwakili oleh F. Kemudian ada uap jenuh itu diwakili dengan G. Sementara yang kita pelajari di sini adalah volume spesifiknya saja. Untuk parameter yang lain itu akan dipelajari di materi berikutnya. Oke, sekarang saya ajarkan bagaimana cara membacanya. Nah, di sini ada grafik ya, grafik temperatur dan volume spesifik. Pada saat saya punya suatu cairan tekan ya, cair tekan di titik A, kemudian saya panaskan terus-menerus dengan menggunakan tekanan yang konstan, maka saya akan mencapai titik B. B ini adalah cair jenuh. Kemudian tetap saya panaskan, kemudian dia akan mencapai titik C, yaitu uap jenuh. Jadi pemanasannya ini konstan ya, dari B ke C ini seperti menggunakan kalor laten. Ini. Kemudian fasenya berubah menjadi fase uap jenuh. Kemudian saya panaskan lagi dengan menggunakan peningkatan temperatur, akhirnya dia berubah menjadi uap lanjut, yaitu di titik D. Nah, tabel A2 itu menunjukkan properties yang berada di titik B dan titik C. Ini ya. Titik B itu adalah volume spesifik F. Titik C itu adalah volume spesifik G. Oke, kita lihat kalau misalnya saya menggunakan T sama dengan 10 derajat Celcius, maka volume spesifik cair jenuh pada titik B, kita lihat di sini, nilainya adalah 1,0004. Jadi kita tuliskan 1,0004 ini untuk nilai VF kalikan 10 pangkat 3. Berarti kita tuliskan seperti ini. Nah, kita di sini disuruh mencari nilai VF-nya aja. Berarti VF-nya aja gimana caranya? Nah, ini ya. Jadi VF sama dengan 1,0004 dibagi dengan 10 pangkat 3. Sehingga VF-nya menjadi 0,001004 meter kubik per kilogram. Jangan sampai keliru ya, jangan sampai VF-nya itu malah dikalikan 10 pangkat 3, bukan seperti itu. Jadi kita lihat di sini, VF dikalikan 10 pangkat 3, itu nilainya sama dengan data yang ada di tabel ini. Gitu ya. Nah, ini mahasiswa sering keliru di sini. Jadi kadang dia lihatnya VF itu nilainya 1,0004 dikalikan 10 pangkat 3, padahal bukan seperti itu. Ini ya. Dan yang terakhir untuk volume spesifik uap jenuh, yaitu di titik C, itu nilainya adalah kita lihat di kolom VG.
VG sama dengan 106,379. Nah, ini cara melihatnya. Oke, berikutnya adalah tabel A3. Tabel A3 itu adalah tabel tekanan. Sekarang kita lihat lagi. Ini ada grafik TV ya. Kita sekarang mengamati tekanannya. Jadi misalnya saya menggunakan tekanan 2 bar. Nah, di grafik TV, tekanan 2 bar itu adalah tekanan dari titik A sampai titik D. Jadi titik B, titik C itu punya tekanan yang sama, yaitu tekanan sebesar 2 bar. Itu ya. Jadi garis A, B, C, D itu memiliki tekanan yang sama, yaitu tekanan sebesar 2 bar. Nah, karena data yang diketahui itu adalah tekanan, maka kita lihat tabel tekanan. Nah, di sini adalah datanya 2 bar ini ya. Jadi kita cari VF-nya. Kita tuliskan VF kali 10 pangkat 3 sama dengan 1,0605. Itu. Jadi VF-nya sama dengan 1,0605 dibagi dengan 10 pangkat 3. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Sementara untuk VG-nya langsung kita lihat di tabel sini sebesar 0,8857. Jadi ini adalah nilai dari VG-nya. Nah, kasus di termodinamika itu kadang tidak selalu berada di daerah jenuh ya. Misalnya di cair jenuh atau di uap jenuh, seperti itu. Nah, kadang juga ada suatu cairan yang menunjukkan atau yang memiliki karakteristik campuran antara cair jenuh dan uap jenuh. Jadi misalnya berada di antara titik B sampai titik C. Seperti itu. Jadi kalau di titik B, ini berarti X-nya itu 0%. Di titik C, itu X-nya 100%. Jadi X itu adalah seberapa banyak kandungan uap yang terkandung di dalam suatu campuran tertentu ya. Suatu zat tertentu. Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita punya campuran cair dan uap, maka kita perlu menentukan X-nya. Perlu menentukan berapa banyak persentase uap yang ada di dalam zat tersebut. Nah, misalnya kita sudah tahu X-nya, maka nilai dari sifat atau karakteristik dari campuran tersebut, itu nilainya akan berbeda dengan nilai cair jenuh dan uap jenuhnya. Jadi kalau kita sudah tahu X-nya, maka kita perlu tahu nih, misalnya kita pengen tahu volume spesifiknya ya. Volume spesifik dari X tersebut. Berarti V sama dengan 1 min X dikalikan volume spesifik di titik cair jenuh ditambah dengan X dikalikan volume spesifik di daerah gas atau uap jenuh. Nah, itu nilainya sama dengan volume spesifik di titik cair jenuh ditambah X dikalikan selisih antara volume spesifik di daerah uap jenuh dikurangi dengan volume spesifik di daerah cair jenuh. Oke, nah untuk di volume spesifik, itu peningkatan volume spesifiknya itu bisa ditandai atau bisa diketahui dengan menggunakan ini ya, parameter volume spesifik Fg. Jadi kalau ada Fg, itu berarti maksudnya adalah volume spesifik ini, Vg min Vf. Itu ya. Jadi kalau kita sudah tahu Vfg, berarti kita nggak perlu mengurangi Vg min Vf. Nah, ini contohnya. Misalnya nih, kita perhatikan sebuah sistem yang berisi campuran dua fase cair, uap cair pada 100 derajat Celcius dengan kualitas 0,9. Nah, kita lihat di sini data utama yang kita miliki adalah temperatur 100 derajat Celcius, sehingga kita perlu melihat tabel A2. Oke, sekarang kita lihat tabel A2 ya. Nah, di tabel A2 itu cair jenuhnya itu adalah nilainya 1,0435 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per kilogram.
Dan volume gasnya atau uap jenuhnya adalah 1,673 meter pangkat 3 per kilogram. Ini ya. Nah, terus di soal itu diketahui kualitasnya 0,9. Nah, kualitasnya 0,9 berarti mana? Nah, ini ya. X sama dengan 0,9 berarti kondisi campuran tersebut itu mendekati uap jenuh. Oke, kita sudah tahu X-nya, maka kita masukkan ke rumus yang tadi. Ini ya, V sama dengan VF ditambah X kalikan VG min VF. Kemudian kita masukkan ya, nilai VF-nya itu segini dari tabel, ditambahkan dengan kualitasnya 0,9 dikalikan selisihnya. Selisih antara uap jenuh, volume spesifik uap jenuh dengan volume spesifik cair jenuh. Nah, didapatkan volume spesifik campurannya adalah sebesar 1,506 meter kubik per kilogram. Itu ya. Oke. Nah, jadi kita dapatkan bahwasannya kalau kita pengen tahu suatu campuran, pengen tahu karakteristik dari campuran tersebut, nah kita sudah tahu nilai X-nya, maka kita bisa menggunakan nilai X ini untuk menentukan volume spesifik dari campuran tersebut. Nah, kalau misalnya saya menggunakan satuan Inggris ya, tidak lagi menggunakan satuan internasional, maka satuan temperaturnya itu menjadi derajat Fahrenheit. Nah, dengan cara yang sama, kalian itu bisa menggunakan tabel yang lain, yaitu di tabel A2E kalau untuk satuan Inggris. Itu ya. Jadi kalau kita gunakan temperatur 212 derajat Fahrenheit, maka kita masukkan nilai VF dan juga VG-nya itu juga satuan Inggris, juga memiliki satuan Inggris seperti itu. Nah, ini. Oke, ini adalah contoh soal ya, soal pemanasan air pada volume tetap. Ada sebuah bejana kokoh tertutup bervolume 0,5 meter pangkat 3 ditempatkan di atas plat panas. Pada awalnya, bejana tersebut berisi campuran dua fase air cair jenuh dan uap air jenuh pada P1 sama dengan 1 bar dengan kualitas 0,5. Nah, setelah pemanasan, tekanan bejana menjadi P2 sama dengan 1,5 bar. Tunjukkan keadaan awal dan akhir pada diagram TV dan tentukanlah yang A, temperatur setiap keadaan, B, massa uap pada setiap keadaan, dan yang C, jika pemanasan dilanjutkan, tentukanlah tekanan dalam bar ketika bejana hanya berisi uap jenuh. Nah, dari soal tersebut kita bisa menuliskan ya apa sih yang perlu diketahui dari soal tersebut. Jadi yang perlu diketahui adalah suatu campuran dua fase air cair jenuh dan uap air jenuh di dalam bejana kokoh tertutup yang dipanaskan di atas plat panas. Kemudian yang ditanyakan dari kasus tersebut, yang pertama temperatur setiap keadaan, yang B massa uap pada setiap keadaan, yang C, jika pemanasan dilanjutkan, tentukan tekanan dalam bar ketika bejana hanya berisi uap jenuh. Nah, ini adalah skema dan data yang kita miliki ya. Jadi ini skemanya, jadi ada tabung kokoh tertutup, dia punya volume 0,5 meter pangkat 3, kemudian dipanaskan, sehingga ada perubahan tekanan ya, dari P1 sama dengan 1 bar, sampai ke P2 sama dengan 1,5 bar. Nah, kalau kita gambarkan kondisinya itu di dalam kurva TV, maka kita lihat di sini ada diagramnya, ada kubahnya gitu ya. Kemudian untuk kondisi yang pertama, itu dia punya temperatur di titik tertentu, tapi diketahui di sini P-nya ya, P1 bar berarti, nah di garis ini itu adalah nilainya P sama dengan 1 bar. Kemudian X1-nya 0,5. Berarti ini data selanjutnya adalah di titik sini, dia itu punya kondisi campuran, yaitu X1 sama dengan 0,5 bar. Kemudian dia dipanaskan ya, si tabung ini dipanaskan. Yang namanya dipanaskan kan otomatis temperaturnya akan meningkat. Jadi dia akan meningkat ke titik 2. Nah, di titik 2 ini P-nya menjadi 1,5
5 bar, kemudian X3-nya X2-nya itu kita nggak tahu ya berapa ya. Nah, tapi diketahui bahwasannya untuk posisi yang terakhir, titik yang terakhir pada saat si bejana ini terus dipanaskan itu adalah berada di 100% uap jenuh. Berarti X3-nya ini adalah 1. Oke. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini ada asumsinya. Yang pertama, air dalam bejana adalah sistem tertutup. Kemudian keadaan 1, 2, 3 adalah keadaan kesetimbangan. Dan yang terakhir, volume bejana tetap konstan. Nah, ini cara penyelesaiannya ya. Karena data yang diketahui itu adalah data tekanan, maka kita perlu melihat tabel tekanan. Nah, untuk analisisnya kita perlu melihat satu persatu ya, titik yang diketahui dari soal. Jadi kita punya titik 1, 2, dan 3 dengan masing-masing karakteristiknya. Oke, kita lihat volume spesifik pada keadaan 1 diperoleh dengan menggunakan nilai kualitas. Oke, karena di keadaan 1 itu kita punya X ya, jadi ada X1-nya, maka kita bisa mengetahui volume spesifik di titik X1 ini dengan menggunakan rumus V1 sama dengan VF1 ditambah X VG1 minus VF1. Oke, kita masukkan rumusnya. Nah, dari tabel A3 untuk P1 sama dengan 1 bar. Oke ya. Nah, ini adalah datanya ya. 1 bar itu berarti VF1-nya itu sebesar 1,0432 kalikan 10 pangkat min 3 meter kubik per kilogram. Ini jangan sampai salah ya teman-teman. Karena biasanya mahasiswa itu keliru di sini. Kalau di sini tulisannya 10 pangkat 3, maka VF-nya itu adalah sebenarnya 10 pangkat minus 3. Kemudian VG-nya nilainya adalah 1,694 meter kubik per kilogram. Karena X-nya sudah diketahui sebesar 0,5, maka kita bisa mendapatkan nilai untuk volume spesifik pada titik 1, yaitu sebesar 0,8475 meter kubik per kilogram. Dan temperatur di titik 1 itu adalah nilainya 99,63 derajat Celcius. Taunya dari mana? Taunya dari tabel ini ya. Jadi titik 1 ini memiliki temperatur sebesar 99,63 derajat Celcius. Berikutnya keadaan 2. Nah, di keadaan 2 kita tahu bahwasannya nilai V-nya itu sama ya, karena dia kan berada di satu garis yang sama. Jadi dia punya volume spesifik yang sama. Jadi V2 sama dengan V1 sama dengan 0,8475 meter kubik per kilogram. Nah, kemudian tekanan yang diketahui adalah sebesar 1,5 bar. Ini ya, jadi ini adalah tekanan yang diketahui sebesar 1,5 bar. Oke, dari tabel A3 kita bisa tahu nilainya VF2-nya adalah sebesar 1,0528 kali 10 pangkat minus 3 dan VG2-nya itu adalah sebesar 1,159 meter kubik per kilogram. Dan T2-nya adalah sebesar 111,4 derajat Celcius. Dari data yang kita dapatkan sebelumnya, kita kan punya nilai V2 itu nilainya sama dengan V1 karena dia berada di satu garis yang sama. Kemudian pada saat kita lihat di tabel A3, kita dapatkan P2 sama dengan 1,5 bar dan kita punya nilai jenuhnya, nilai cair jenuh dan uap jenuhnya. Nah, kita gunakan nilai-nilai ini untuk mencari kualitas atau mencari nilai X2. Jadi kita gunakan rumus ini ya. V2 sama dengan VF2 tambah X2 kalikan VG2 minus VF2. Nah, dari rumus ini yang tidak diketahui itu hanyalah X2. Sehingga setelah kita masukkan nilai-nilai semuanya, maka kita dapatkan X2-nya itu adalah 0,731. Nah, 0,731 itu menunjukkan bahwasannya campuran ini itu lebih mengarah ke uap jenuh. Karena lebih banyak uap jenuhnya ya daripada
lebih banyak uapnya daripada cairannya. Nah, berikutnya yang ditanyakan itu adalah tentang massa total ya. Jadi untuk mendapatkan massa uap air yang ada, maka kita gunakan volume dan volume spesifik. Nah, kita bandingkan V sama dengan massa kalikan dengan volume spesifik. Massanya itu yang kita tanyakan ya, yang ditanyakan oleh case-nya. Kemudian V-nya ini volume dari bejana tadi adalah sebesar 0,5 meter pangkat 3. Kemudian volume spesifiknya adalah 0,8475 meter pangkat 3 per kilogram. Sehingga kita dapatkan masanya atau massa totalnya adalah sebesar 0,59 kilogram. Nah, kalau kita pengen tahu berapa sih massa uap pada keadaan 1, nah, berarti ini ya, massa uap pada keadaan 1 itu sama dengan kualitas di titik 1 dikalikan dengan massa totalnya. Kualitas di titik 1 kan 0,5 ya, kemudian dikalikan dengan 0,59, didapatkan 0,295. Sementara kalau untuk massa uap pada keadaan 2, itu kita gunakan X2, berarti kita ganti aja X2-nya ini dengan 0,731. Jadi 0,731 dikalikan 0,59 kg itu nilainya sama dengan 0,431. Jadi dengan menggunakan nilai kualitas, kita tuh bisa tahu massa uap pada keadaan tertentu. Kalau kita pakai X1, berarti kita tahu massa uap pada keadaan 1. Kalau kita punya data X2 atau kualitas di titik 2, maka kita bisa tahu massa uap pada keadaan 2. Untuk keadaan 3, berdasarkan grafik TV ini, kita lihat bahwasannya nilai volume spesifiknya itu sama dengan V2 dan juga sama dengan V1. Berarti kita tuliskan volume spesifik di titik 3 itu sama dengan volume spesifik di titik 2, yaitu sebesar 0,8475. Nah, sebenarnya kalau V3 0,8475 itu sebenarnya adalah V di titik apa ini? Di titik ujungnya ya, yaitu di titik uap jenuh. Sehingga kita bisa tuliskan juga bahwasannya Vg itu sama dengan V3 sebesar 0,8475 meter kubik per kilogram. Nah, kemudian kita cari Vg-nya nih di sini. 0,8475 itu kira-kira berada di angka mana? Nah, ini ya, berada di angka yang warna merah. Karena 0,8475 itu tidak bisa langsung kita dapatkan datanya, maka kita butuh interpolasi. Interpolasi dengan apa? Ya dengan sesuatu yang ingin kita ketahui. Misalnya kita pengen tahu tekanannya juga ya. Berarti kita tuliskan nih 0,8475 itu kan berada di antara 0,8857 dan 0,7187. Jadi kita tuliskan di sini volume spesifik 0,8857, 0,8475 dan 0,7187. Nah, kemudian tekanannya berapa? Nah, kita lihat lagi di tabelnya. 0,8857 itu tekanannya 2 bar. Kemudian 0,7187 itu tekanannya 2,5 bar. Nah, kita tuliskan di sini. Yang tidak kita ketahui dari ini adalah besar tekanan pada saat volume spesifiknya 0,8475. Nah, ini yang ditanyakan. Oke, dengan menggunakan segitiga keseimbangan ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. 2 dikurangi P3 dibagi dengan 2 dikurangi dengan 2,5. Kemudian untuk rumus yang sebelahnya kita ikuti pola yang sama. Jadi atas kurangi tengah dibagi dengan atas dikurangi dengan bawah. Nah, ini. Kemudian kita hitung. Nah, kita dapatkan nilainya adalah sebesar 2,11 bar untuk P3-nya. Nah, kalau kita penasaran dengan temperaturnya, kira-kira temperatur pada titik 3 itu berapa ya? Nah, maka kalian perlu menggunakan cara yang sama. Oke, ini tugas kelas online yang perlu kalian kerjakan di jam online ini ya. Tugasnya, tentukan kualitas campuran dua fase cair uap untuk
Yang pertama, untuk H2O pada 20 derajat Celcius dengan volume spesifik 20 meter kubik per kilogram. Dan yang kedua, yang B ya, refrigeran 134A pada 60 derajat Celcius dengan volume spesifik 0,0114 meter kubik per kilogram. Nah, dari kedua soal ini, kata kuncinya adalah kalian harus menggunakan rumus ini ya, V sama dengan VF tambah X kalikan VG min VF. Karena apa? Karena di sini kalian diminta untuk mencari kualitas, untuk mencari nilai X-nya. Nah, berikutnya ini tugas di rumah. Untuk yang pertama, tentukan fase atau fase-fase sebuah sistem yang berisi H2O pada kondisi berikut dan gambarkan sketsa diagram PV dan TV-nya. Oke, untuk yang pertama, yang A, P sama dengan 5 bar, T sama dengan 151,9 derajat Celcius, itu bagaimana gambarnya. Kemudian B, P sama dengan 5 bar, T sama dengan 200 derajat Celcius, dan yang C, T sama dengan 200 derajat Celcius, dan P sama dengan 2,5 MPa. Oke, dari data ini coba kalian cari di tabel ya, seperti itu. Nah, ini karena tabelnya itu satuannya SI, maka kalian perlu mencari di satuan SI. Nah, sementara untuk yang nomor 2, itu tentukan volume dalam feet kubik yang diisi oleh 2 pound H2O pada tekanan P sama dengan 1000 pound force per inch kuadrat. Nah, dengan 3 kondisi yang berbeda ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini karena satuannya itu menggunakan satuan British, maka coba kalian cari di tabel yang ada belakangnya itu E. Jadi kalau A2 ya berarti belakangnya A2E. Itu ya. Oke, saya rasa sekian dulu untuk kuliah di minggu ketiga ini. Semoga materi saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.